Dan untuk mengetahui kondisi terbaru di Cianjur, Jawa Barat, ada rekan kami, anchor CNN Indonesia, Alfian Raharjo di sana. Halo, selamat sore, Alfian. Kalau dilihat di belakang Anda, sepertinya Anda di pengungsian. Apa yang kemudian bisa Anda ceritakan yang menarik begitu dari lokasi Anda? Oke, baik. Terima kasih, Bram. Memang saat ini saya ada di salah satu tenda pengungsian yang ada di Desa Gasol, Cugenah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kalau dilihat memang ukuran tenda ini cukup besar, begitu ya. Tenda ini merupakan bantuan dari PNPB dan begitu banyak warga yang harus menempati tenda ini. Bisa kita lihat memang para ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semuanya bercampur di sini, begitu ya, menjadi satu. Dan bahkan kalau kita lihat juga mereka melaksanakan ibadah sholat pun di sini gitu, karena memang terbatasnya tempat dan juga musola atau masjid yang biasa mereka gunakan untuk beribadah atau saung-saung yang biasa mereka gunakan untuk beribadah juga mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi pada Senin kemarin gitu, sehingga berbagai macam aktivitas harus mereka kerjakan di sini. Meskipun kalau kita lihat kalau tendanya cukup besar, tapi bisa dipastikan ketika saya berada di sini saya pun merasa kurang nyaman. Apalagi bagi ibu-ibu dan juga para korban gempa di sini pasti merasakan kurang nyaman. Karena apa? Lantai di bawah ini adalah merupakan tanah dan juga rumput, sehingga hawa dingin masih bisa dirasakan begitu oleh warga yang ada di tenda pengungsian ini, sehingga mereka membutuhkan tikar yang lebih hangat lagi atau bahkan mereka membutuhkan selimut hanya sekedar untuk memberikan hangat pada saat pagi hari, terlebih juga pada malam hari. Dan saat ini di kawasan Gasol sendiri masih turun hujan, meskipun dengan intensitas yang tidak terlalu lebat, tapi dipastikan hujan yang turun ini juga bisa menambah suasana menjadi lebih dingin lagi begitu. Dan untuk mengetahui bagaimana keluhan seperti apa yang dirasakan oleh warga yang tinggal di tenda pengungsian ini, salah satu tenda pengungsian ini, saya sudah bersama dengan dua warga, dua ibu yang ada di sini, yaitu ada Ibu Ai dan juga Ibu Ani begitu. Oke, mungkin saya ke Ibu Ai dulu. Bu Ai, kalau boleh diceritakan, kalau boleh memilih begitu, antara tinggal di rumah dengan tinggal di tempat tenda pengungsian ini, Ibu lebih memilih tinggal di mana? Kalau sekarang mah saya memilih tinggal di tenda, karena kalau rumah ya pada rusak. Kalau mau masuk ke rumah kan nggak bisa, pinggir-pinggirannya rusak gitu, atasnya hancur. Jadi nggak mungkin untuk ditinggalin gitu. Semua rumah hampir rusak gitu. Jadi memilih sekarang mah memilih di tenda ini gitu, tempatan di rumah. Terus kebutuhan anak dewasa banyaklah kebutuhannya gitu. Oke, baik, terima kasih. Kalau Bu Ani gitu, Bu Ani mungkin bisa diceritakan kira-kira apa saja yang dibutuhkan oleh Ibu Ani, Ibu Ai dan serta warga yang tinggal di tenda pengungsian ini. Kira-kira barang-barang apa saja yang dibutuhkan gitu? Yang dibutuhkan di semua di rumah pada hancur semua, barang-barang kulkas, TV semua habis, nggak ada yang nggak ada yang sisa, semua hancur, nggak ada yang pada ada semua, udah nggak ada, hancur semua rumah, apalagi warung, di belakang, di depan, dapur udah hancur semua. Jadi saya ikut tinggal di tenda. Gitu. Bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk sekarang ini gitu, yang paling dibutuhkan gitu? Kalau yang paling dibutuhkan sekarang itu nasi box, susu bendera gitu, makanan anak, makanan dewasa. Yang sekarang mau dibutuhkan terus obat-obatan, tolak angin, bangsa obat-obatan, terus buat persiapan mandi gitu ya, bangsa sabun, odol, terus WC gitu dan air minum, air untuk mandi itu perlu banget, untuk selimut, terus dalaman gitu, pakaian anak, pakaian dewasa, kerudung juga aku punya satu gitu ya, nggak punya salin, jadi kalau mau ke rumah kan susah juga gitu, darurat, jadi kebanyakan yang gitu. Terus Nah, terus kalau selama barang-barang ini belum ada,
Ibu Ani dan Ibu Ais serta ibu-ibu di sini mengalami kekurangan bahan-bahan itu gitu seperti popok, pakaian dalam dan sebagainya. Upaya apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut? Semua mau dibagiin, ya, mau pada warga. Nggak ada yang sisa, cuman nggak ada yang bawa baju semua. Jadi nggak ada, ini ada yang ngasih baju pada rame-rame ngambil, nggak ada yang kebagian, nggak ada yang enggak gitu. Jadi kasihan pada anak kecil, nggak ada baju, susu gitu kekurangan gitu. Jadi soal baju kan ada sedikit, jadi kerudung cuman satu, apa itu mukena nggak ada yang apa itu kalau sholat pada pinjam gitu, gantian sama teman gitu. Nah, untuk MCK sendiri bagaimana? Kalau memang nggak ada, lalu bagaimana untuk mandi, untuk buang air tuh bagaimana? Ya kalau di sini kan airnya itu ke bawah longsor, jadi nggak ada air untuk saluran ke sini gitu. Jadi sekarang minta dulu ke tetangga ke nomor sebelah, tapi ngantri juga gitu. Kalau untuk di sini mah nggak ada air gitu. Jadi airnya udah pada bau gitu. Jadi tersesat. Jadi untuk air harus disegerakan gitu, WC gitu. Jadi minta kayu putih buat anak-anak juga, bangsa tisu, popok, popok, terus dalaman dewasa juga, softtek untuk dewasa juga gitu katanya. Jadi Memang intinya yang dibutuhkan adalah berbagai macam kebutuhan basic begitu ya, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh para warga yang tinggal di pengungsian. Tidak hanya di pengungsian ini, tapi di pengungsian-pengungsian lain di daerah Gasol masih membutuhkan bantuan-bantuan tersebut. Begitu ya, termasuk sembako dan sebagainya. Jadi mungkin kalau itu Bram yang mungkin bisa disampaikan gitu, karena memang bantuan-bantuan sepertinya memang belum begitu merata. Bantuan-bantuan seperti yang diceritakan oleh Ibu Ani dan juga Ibu Ai tadi hanya diberikan mungkin oleh keluarga-keluarga terdekat yang datang ke sini atau berbagai orang yang relawan yang memang merasa simpati dan sebagainya, tapi itu hanya bisa membantu dalam jangka waktu yang pendek saja, kurang bisa memberikan jangka waktu yang lama, sehingga kan kebutuhan ini harus mereka penuhi karena mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang milik mereka, apalagi mengingat bahwa hampir 80% rumah yang ada di kawasan Gasol ini sudah rata dengan tanah. Begitu Bram. Artinya pemerataan bantuan ini juga masih menjadi tantangan tentunya bagi pemerintah dan juga para evakuator di sana. Apalagi kemudian sejumlah kebutuhan sehari-hari seperti baju dan juga keperluan bayi ini juga sepertinya perlu segera tertangani. Terima kasih atas laporan Anda, Alfian Raharjo yang melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.